Apa saja sih Pak peran penting dan fasilitasi Dinas PMK dalam mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu maupun pemilihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Iya pun. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Sinta Meisalisa Siregar yang akan menemani teman pemilih kali ini dalam Ngobrol Pintar Virtual Podcast KPU Kabupaten Waikanan. Pada episode kali ini kita akan mengobrol pintar mengenai hal-hal menarik yang akan teman pemilih jadikan informasi yang terpercaya, dapat dijadikan sumber pengetahuan dan literasi diri, tentunya bersama KPU Kabupaten Waikanan. Teman pemilih, jika kita mengingat penjelasan Bapak Ketua KPU Provinsi Lampung pada saat podcast beberapa waktu yang lalu, dalam mensukseskan pemilu, KPU tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak eksternal. Nah, kali ini kita mengundang langsung seseorang yang mempunyai peran besar dalam mendorong suksesnya pemilu dan pemilihan, khususnya Pilkada 2024 tahun lalu. Nah, teman pemilih, mau tahu nggak sih lebih detailnya seperti apa? Gimana kalau kita tanya-tanya langsung kepada Bapak Suhari Esos yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung. Selamat datang Bapak di KPU Kabupaten Waikanan. Sama-sama Bu. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya mari kita berkenalan dengan sosok Bapak Kabid Pemberdayaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau yang sering kita sebut dengan Dinas PMK, supaya teman-teman pemilih lebih kenal dengan sosok beliau. Silakan Pak. Terima kasih. Para hadirin sekalian, rekan podcast KPU Kabupaten Waikanan dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Suhari, tepatnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Kabid Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung. Keberadaan saya di Dinas PMK dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Saya jadi Kabid Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung sejak tahun 2023. Demikian biodata saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak. Nah, jadi untuk perjalanan karir dari 2010 ya Pak ya, menjabat sebagai Kepala Bidang. Waktu itu saya di sekretariat. Dari sekretariat. Di Kesubag umumnya ada 10 tahun, terus perencanaannya ada sekitar 4 tahun. Jadi sudah sangat lama ya Pak ya, udah bergerut di dunia pemerintahan ya Pak ya. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi karirnya di dunia pemerintahan itu sudah lumayan lama ya Pak. Iya. Udah hampir 15 tahun mengabdi kepada negara. Ya. Baik. Sebelum kita lanjut ke segmen dan pertanyaan yang lebih dalam, silakan Pak dinikmati kopinya selagi hangat. Ya. Sesuai dengan program kita ngopi, jadi kita sambil menikmati kopi Pak. Kopi kebanggaan kita Pak Waikanan. Untuk ngopi, Bapak sering ngopi Pak? Kalau saya sebenarnya untuk ngopi itu jarang ya Pak ya? Iya ya. Saya itu kebanyakan air putih ya Pak ya. Benar. Teh pun enggak. Kalau ngopi kayak kalau ini aja ada. Kalau ada acara atau datang tamu ya Pak ya. Iya. Kalau kita nggak ngopi dikiranya apa? Tapi masih suka ya Pak ya kopi ya Pak ya? Iya kebetulan. Masih bisa minum kopi. Ya menjaga-jaga aja Mbak. Iya, karena kita umur sudah kepala 5. Iya. Jadi takut aja. Betul Pak. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya kapan-kapan lagi kita kalau diajak ngopi mau ya Pak ya? Siap. Baik.
Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar Virtual Podcast KPU Kabupaten Waikanan. Mungkin teman pemilih ada yang belum tahu apa sih Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau yang sering kita kenal dengan Dinas PMK. Tugas dan fungsinya seperti apa sih? Nah, kita tanya nih langsung kepada Bapak Suhari. Silakan Pak. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung ini tugas dan fungsinya adalah apa? Pertama, kita ada di situ 3 bagian, 3 bidang, 1 sekretariat. Nah, untuk sekretariat itu menaungi daripada yang ada di kantor tersebut kegiatannya. Sementara untuk 3 bidang ini, bidang pembinaan dan permintaan kampung. Saya ulangi, bidang pembinaan, permintaan dan pengembangan kapasitas aparatur kampung. Kedua, bidang keuangan desa, yaitu menaungi dana desa. Ketiga, bidang kelembagaan, yaitu seperti BPK, Posyandu, PKK dan lain-lain. Nah, itu 3 bidang ini adalah yang ada di menaungi di kegiatan ada di pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung. Demikian. Nah, dalam melaksanakan pemilu dan pemilihan, KPU Waikanan kan berkoordinasi dengan dan bersinergi dengan pihak eksternal nih Pak. Salah satunya dengan Dinas PMK. Apa saja sih Pak peran penting dan fasilitasi Dinas PMK dalam mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu maupun pemilihan? Peran Dinas PMK terhadap tahapan pemilu dan pemilihan bersifat mendukung dan fasilitatif dalam lingkup tugas pemerintahan daerah, bukan sebagai penyelenggara inti seperti KPU dan Bawaslu. Peranan utamanya adalah pertama, dukungan administratif dan logistik. Artinya di sini PMK merupakan bagian dari pemerintah daerah membantu KPU dan Bawaslu setempat dalam menyediakan data, fasilitasi yang diperlukan di tingkat kampung maupun kelurahan seperti penggunaan balai kampung ataupun kantor kampung untuk kegiatan pemilu pilkada, misalnya pengumuman DPT. Kedua, koordinasi pelaksanaan di tingkat kampung. Nah, di sini Dinas PMK berkoordinasi dengan kepala kampung dan perangkat kampung untuk memastikan tahapan pemilu dan pemilihan berjalan lancar di wilayah pedesaan ataupun kampung. Hal ini termasuk membantu mengamankan lokasi TPS dan memastikan situasi kondusif di kampung selama masa kampanye dan pemungutan suara. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat, di mana PMK terlibat dalam upaya sosialisasi dan pendidikan politik ataupun Dikpol kepada masyarakat kampung bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih dan kesadaran akan hak dan kewajiban politik mereka. Keempat, penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat atau yang kita sebut Linmas, di mana PMK ini membantu mengkoordinasikan dan menugaskan Satuan Linmas di tingkat kampung untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS selama hari pemungutan suara dengan pembiayaan yang dibebankan pada APBD ataupun APBN sesuai ketentuan. Kelima, netralitas aparatur kampung. Di sini juga PMK berperan dalam memastikan dan mensosialisasikan pentingnya netralitas aparatur sipil negara dan non-ASN di lingkungan dinas, serta perangkat kampung dalam kontestasi politik untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas pemilu. 6. Monitoring dan fasilitasi. PMK dapat dilibatkan dalam kegiatan monitoring pelaksanaan pilkada di tingkat kabupaten ataupun provinsi untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara ringkasnya, peran PMKS ini lebih bersifat pendukung, fasilitasi, dan koordinasi. Demikian. Baik Pak, jadi Dinas PMK ini sangat berperan besar ya Pak ya dalam mensukseskan pemilu sesuai dengan yang dijelaskan Bapak Suheri barusan tadi. Ada membantu dalam pendataan, fasilitasi pengumuman tentang DPT, juga membantu pengamanan Linmas dan peningkatan partisipasi masyarakat. Luar biasa sekali Dinas Pemberdayaan
masyarakat ya Pak ya. Iya, Jadi benar. memang sangat dengan KPU tuh berkoordinasi terus ya Pak ya. Iya. Iya, baik Pak. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi dalam memfasilitasi itu ada nggak sih Pak? Kendala-kendalanya ada, pertama koordinasi antar lembaga. Karena di sini kita memastikan koordinasi yang efektif antar pemerintah kampung, KPU dan Bawaslu dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran proses pemilu seringkali menjadi tantangan birokrasi tersendiri. Jadi terkadang ya di situ ada keterbatasan sumber daya, terus itu kapasitas aparatur kampungnya, kadang juga netralitas aparatur kampungnya, dinamika politik lokal dan penyebaran informasi dan hoak. Ini seringkali kan kita tidak dapat memantau dikarenakan ya pertama untuk di dinas PMK-nya keterbatasan personil. Pak, bagaimana sih Pak upaya dinas dalam mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif, tetap menjaga kondusif dan persatuan di masa tahapan pemilu dan pemilihan? Izin saya ulang ya. Peran serta dari dinas PMK terhadap masyarakat. Betul Pak. Yaitu melakukan fasilitasi dan koordinasi di mana dinas PMK memfasilitasi KPU dan Bawaslu dalam menjangkau masyarakat di tingkat kampung. Artinya membantu koordinasi dengan pemerintah kampung, kepala kampung, perangkat kampung dan lembaga kampung lainnya seperti BPK, Badan Perwakilan Kampung. Kedua, penyediaan data dan informasi, di mana PMK dapat membantu dalam mensinkronisasi penyediaan data terkait potensi kampung dan masyarakatnya yang berguna untuk pemutaran data pemilih. Meskipun pemutaran data pemilih berkelanjutan, tetap menjadi tugas utama Bawaslu dan KPU. 3. Peningkatan partisipasi, di mana peran dalam dinas PMK ini dalam program-program yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik, partisipasi masyarakat kampung dalam menggunakan hak pilihnya. Kegiatan ini seringkali kita terintegrasi dalam program pemberdayaan masyarakat dan ketahanan sosial kampung. Yang keempat, edukasi hak politik, di mana melalui bidang terkait di dinas PMK seperti bidang ketahanan sosial budaya masyarakat. Dinas ini dapat menyediakan sosialisasi penyuluhan tentang hak dan kewajiban politik khususnya bagi generasi muda kampung bekerjasama dengan penyelenggara pemilu. Kelima, mendukung penyelenggaraan teknis dalam konteks pemilihan lokal seperti Pilkada, di mana dinas PMK mungkin memiliki peran yang lebih langsung dalam fasilitasi dan pembinaan. Namun untuk pemilu nasional, perannya lebih pada dukungan administrasi dan fasilitasi di lapangan. Demikian. Baik, jadi bentuk sosialisasi dan edukasi kepada jajaran ke bawah terkait kepemiluan itu berjenjang ya Pak Iya, ya, melalui kepala kampung, kemudian dari kepala kampung ke aparat kepada yang di bawahnya itu jajaran kampung. Sekretariat ya Pak ya. Ya. Baik, kemudian evaluasi pemilu dan pemilihan untuk perbaikan KPU di masa mendatang itu gimana Pak? Untuk evaluasi di sini ada beberapa aspek yang harus dievaluasi. Pertama, tahapan pemilu. Tahapan pemilu ini menilai seluruh proses mulai dari tahapan awal hingga penetapan hasil serta mekanisme teknis seperti pemungutan suara dan penghitungan suara. Yang kedua, kelembagaan penyelenggaraan, di mana mengevaluasi kinerja KPU dan Bawaslu di berbagai tingkatan, termasuk sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang digunakan. 3. Faktor-faktor eksternal, mengkaji isu-isu seperti disinformasi, keamanan siber, partisipasi publik, dan praktik money politik. Demikian untuk evaluasi ininya. Baik Pak, terima kasih ya Pak, luar biasa. Terima kasih atas evaluasi, masukan dan sarannya, tentunya menjadi pemantik dalam peningkatan perbaikan bagi KPU Kabupaten Waikanan. Baik Pak, ini yang terakhir nih Pak, mohon closing statementnya sih Pak untuk teman-teman pemilih semua terhadap KPU Waikanan. Closing statement. Ya. Masalah sistem dan regulasi
merekonstruksi regulasi pemilu agar lebih relevan, efisiensi dan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Kedua, teknologi dan sistem informasi, meningkatkan transparansi melalui kemajuan teknologi dalam rekapitulasi suara, sistem informasi dan pelaporan digital, serta mengelola data besar dan meningkatkan keamanan siber. Ketiga, kapasitas pengawas. Di sini meningkatkan sumber daya manusia di tingkat lokal untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif. 4. Partisipasi publik. Mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Demikian harapan. Baik, terima kasih ya Pak ya. Luar biasa sekali teman pemilih. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas materi dan ilmu yang telah diberikan oleh narasumber kita. Closing statement tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Ngopi Virtual Podcast KPU Waikanan bersama Bapak Suhari sebagai Kepala Bidang Pembinaan, Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung. Sekali lagi diucapkan terima kasih ya Pak ya. Jangan lupa ikuti terus sosial media KPU Waikanan di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, web KPU Waikanan di kap-waikanan.kpu.go.id. Saya Sinta Mei Salisa Siregar, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Khususnya kepada Bapak Narsum, kali ini kami ucapkan terima kasih lagi atas kehadirannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah, Pak.